Geger, dunia hiburan tanah air seperti kita ketahui bersama tengah dibuat heboh dengan tudingan yang tidak hanya amat menyakitkan hati dan menyerang psikis Ruben Onsu dan Sarwendah, tapi juga membawa nama putri kecil mereka. Dilakukan bahkan setelah biduk rumah tangganya berakhir, Sarwendah yang agaknya sama dengan Ruben yang tak ingin isu ini berkembang pesat dan berpengaruh pada kesehatan mental putrinya, Wendah sapaan akrabnya, akhirnya angkat bicara dengan membawa saksi serta bukti yang tak main-main. Lantas, siapa yang dihadirkan Sarwendah? Benarkah tuduhan itu hanya fitnah kejam yang mengarah pada kehancuran nama baiknya? Dan lalu benarkah pula di tengah isu ini yang tengah berkembang pesat, pria yang disebut-sebut dalam tudingan itu juga muncul dan buka suara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, tentu hati orang tua mana yang tidak sakit bak teriris-iris saat mengetahui anak yang selama ini diasuh dan dibesarkannya tiba-tiba dianggap bukan darah dagingnya dan lebih parahnya dikabar hasil hubungan gelap dengan seseorang. Belakangan ini publik kembali diguncang oleh kabar tak sedap yang menimpa mantan pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah meski telah resmi berpisah. Namun badai tak juga reda menerpa keluarga ini. Pasalnya, sebuah akun TikTok bernama @vaniaran secara mengejutkan membuat klaim yang mencengangkan, menuding bahwa putri pertama Sarwendah, yaitu Thalia, bukanlah anak kandung Ruben Onsu. Yang lebih mengejutkan lagi, akun itu menyebut nama seorang pria disinyalir bernama Paulus Pinontoan Tirajo sebagai sosok yang diduga terkait dengan kabar tersebut. Tudingan itu pun sempat langsung membuat Ruben bereaksi keras. Ia melaporkan akun tersebut ke pihak berwajib dan kini giliran Sarwendah yang angkat suara lewat unggahan story di akun media sosialnya. Sarwendah dengan tegas membantah isu tak berdasar tersebut. Bukan hanya itu. Dalam kanal YouTube miliknya, Sarwendah bahkan menghadirkan dokter yang mendampingi prosesnya sejak awal. Sarwendah sendiri agaknya enggan lebih banyak bicara soal hal ini. Meski sempat angkat bicara dan menghadirkan sang dokter, ketika ditemui awak media kemarin Sarwendah justru memilih diam. Dan dalam sebuah video yang direkam tim Intens Investigasi, Sarwendah bahkan hanya melambaikan tangan ke arah wartawan dan langsung masuk ke mobil. Tanpa mengatakan satu kata pun. Gitu, jadi saya tahu persis mulai dari awal pembuahan. Bunda akan melaporin langsung. Tapi tadi ayah ngelaporin, gimana nih Ciwen? Ngelaporin. Menariknya lagi, tak lama setelah Sarwendah buka suara, sosok pria itu pun juga akhirnya muncul ke publik. Dalam video singkat yang viral, Paulus dengan tegas membantah semua tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan Sarwendah. Paulus bahkan menegaskan ia sama sekali tidak kenal dengan Sarwendah. Pernyataan ini sontak langsung menjadi sorotan. Publik pun kini bertanya-tanya, siapa sebenarnya dalang di balik penyebaran isu ini? Apa motif di balik serangan terhadap Ruben dan Sarwendah? Apakah ini bagian dari skenario besar untuk menjatuhkan nama mereka? Atau hanya sensasi sesaat demi konten dan atensi semata? Selamat malam semuanya, saya ingin mengklarifikasi tentang berita yang beredar pada akun Vinaran. Itu tidak benar dan Sarwendah saya tidak kenal. Lalu jika ada akun-akun yang beredar juga menggunakan nama saya, itu akun palsu.
Guna menjawab pertanyaan tersebut, Ruben sebelumnya seperti diketahui telah mengambil tindakan tegas. Bukan tanpa alasan, selain Ruben yang merasa geram, ia juga seolah semakin kesal dengan niat baiknya yang tak berbalas. Diceritakan Ruben, ia telah memberi kesempatan untuk orang di balik akun tersebut untuk meminta maaf. Namun, apa yang dilakukan justru semakin memperkeruh suasana. Maka dari itu sudah tidak alasan lagi untuk memberi maaf. Ia pun resmi melaporkan ini dengan pasal berlapis, termasuk pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Juga Undang-Undang pasal 27, Junto pasal 45, Junto pasal 32 ayat 1 dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara. Tak berhenti di situ, pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak juga disematkan dengan ancaman pidana 3 tahun penjara. Jadi hari ini saya dampingi Ruben Onsu untuk melaporkan pemilik akun, ya, pemilik akun Vina.ran, ya. Kita sudah tahu bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting, mentransmisikan satu informasi yang tidak benar, ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, ya, bullying kepada anak di bawah umur. Jadi sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Ruben Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan, ya, menambah postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran. Sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan upaya hukum. Ini laporan kita sudah diterima, ya. Prosesnya pasti melalui tahap gelar perkara dulu untuk melihat apakah ada unsur, melihat bukti permulaan yang cukup, dan ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Dit Cyber, ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya. Ini ada pasal berlapis, ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah, ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik ITE, ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial, ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27, Junto pasal 45, ya, Junto pasal 32. Ya, jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat. Ayat 1 itu ancamannya 8 tahun. Ya, karena ini berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa, ya, terhadap gambar yang diambil, foto putrinya Ruben yang diambil. Karena pasal 27, pasal 45 itu 3 tahun, ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 Junto pasal 15A dan kemudian pasal 76C Junto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi pasalnya sangat banyak sekali. Ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan semua bukti-bukti kepada pihak kepolisian, di cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Heboh pernyataan terbaru Sarwendah di akun YouTube-nya untuk membuat terang permasalahan ini. Sebelumnya, kabar terkait hal ini sempat membuat Sarwendah bersuara, namun melalui mulut kuasa hukumnya. Lantas apa yang disampaikan Sarwendah? Benarkah sama seperti Ruben, dirinya juga akan melaporkan terduga pelaku ke jalur hukum? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Tak hanya Ruben Onsu yang meradang, Sarwendah pun kini bersiap tempuh jalur hukum terhadap akun yang merundung putrinya, bukan hanya karena tudingan itu menyakitkan, tapi juga karena menyeret nama sang putri di tengah duka atas kepergian ayahnya. Kuasa hukum Sarwendah pun juga membenarkan kliennya sangat terpukul dan tak akan memberikan ruang untuk damai. Sarwendah akan langsung melapor ke Polda Metro Jaya. Semua bukti telah disiapkan. Dengan kabarnya ancaman hukuman 4 tahun penjara siap menanti di depan mata. Saya sudah komunikasi dengan klien, yang pasti klien kami syok juga ya, syok dengan kondisi yang ada. Kenapa? Dia sampaikan bahwa belum lama ini kan dia dengan masalah kedukaan ya ayahanda tercintanya klien kami kan sedang meninggal dunia gitu ya. Lalu masih hangat-hangat masalah ini, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba melakukan fitnah di TikTok seperti ini. Jujur klien kami sudah langsung dari awal menyatakan bahwa tidak akan memberikan kesempatan untuk duduk bersama permintaan maaf itu sudah tidak mau lagi gitu. Karena apa? Karena sudah cukup lah ya, klien kami sudah cukup sabar dan sudah cukup tidak pernah mengganggu orang lain juga gitu. Jadi klien kami tidak pernah mengganggu orang, kenapa ada orang yang mengganggu klien kami? Ini membuat klien kami makin marah, dan yang paling parah adalah yang diganggu adalah anaknya. Klien kami kalau soal anak ini memang akan membela habis-habisan lah ya, apalagi fitnahnya benar-benar disampaikan dengan wah ini bikin malu semua gitu ya. Artinya benar-benar tidak bisa kami toleransi lagi terkait dengan surat somasi terbuka yang dulu pernah kita ajukan. Kami tidak akan ajukan lagi terhadap akun ini. Kami akan langsung ancang-ancang untuk melakukan laporan di Polda Metro Jaya. Bukti sudah disiapkan oleh tim pengacara juga. Untuk pasal yang kami berhasil analisa dalam perbuatan yang dilakukan ini adalah dari Undang-Undang ITE untuk pelanggaran pasal 27A, junto pasal 45. Itu dengan ancaman hukuman bisa sampai 4 tahun penjara dan denda. Jadi ya bagi para pelakunya mungkin siap-siap aja untuk menerima apa yang akan kami laporkan nanti. Sikap Sarwendah kali ini juga berubah. Kini ia tak tinggal diam. Tim kuasa hukum juga menegaskan, mereka akan kejar siapapun di balik akun. Mereka yakin akun itu bukan robot, tapi orang yang iri melihat kebahagiaan Sarwendah. Semua unggahan sudah dijadikan barang bukti. Dan soal pria yang disebut-sebut dalam fitnah, Sarwendah sudah dengan tegas menyatakan tidak kenal dan tuduhan itu sama sekali tidak benar. Saya suruh berhenti, tapi tidak ya, makin klien tidak akan membuka pintu maaf gitu buat orang-orang seperti ini gitu. Yang kemarin kan sudah kita somasi, mereka sudah redup ya, sudah tidak lagi melakukan hal yang sama ya, kami maafkan. Tetapi begitu sekarang saya pikir kita harus maju lagi ke yang lebih serius lah ya dalam penanganan hukum terhadap akun-akun yang memfitnah klien kami. Kami tidak akan berhenti di dalam akun-akun robot. Kami akan terus maju ya dengan siapa dalang di belakang ini. Karena kalau hanya akun-akun robot ya atau akun nggak jelas itu mungkin selesai gitu ya. Tapi kami akan coba lihat siapa dalang di belakang ini. Yang pasti orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit hati terhadap kebahagiaan Wendah yang saat ini ada. Saya nggak pengen begitu saya laporkan lari hilang nih akun. Kalau untuk kasusnya total sudah disampaikan klien kami adalah total fitnah. Jadi nggak ada tuh ya dia kenal dengan laki-laki itu juga enggak, semua enggak gitu. Jadi ini fitnah, total fitnah. Ya jadi perkara ini benar-benar ada orang yang mengendalikan untuk merusak situasi. Saya nggak tahu ya apa mau merusak kebahagiaan yang sekarang ini Wendah lagi jalani ya atau memang apa, kita nggak tahu. Ya yang pasti kami akan cari tahu, dan saya juga berharap bahwa orang-orang yang di belakang ini ya kalau nanti sewaktu-waktu memang kita tahu ya kita pasti akan fight. Sementara itu, dari sikap yang dilakukan Sarwendah, tentu sangat terlihat jelas jika ia sangat menyayangi dan ingin menjaga putrinya itu dari orang-orang yang ingin menyakitinya. Lantas hal apa yang dilakukan Sarwendah untuk menunjukkan rasa cintanya? Benarkah salah satunya dengan merawat mobil untuk anak-anaknya?
Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Di tengah isu panas yang menyeret namanya, Sarwendah tetap menjalankan peran sebagai ibu. Ia pun terlihat mengunjungi bengkel untuk merawat mobil sang putri kesayangannya. Menurut Sarwendah, mobil tersebut dipakai setiap hari oleh anaknya. Tak heran sebagai ibu, Sarwendah ingin memberikan yang terbaik, termasuk memastikan sang anak beristirahat dengan nyaman saat di perjalanan. Apalagi menurutnya sang putri kerap pulang malam dan harus berangkat pagi-pagi sekali, mobil pun jadi tempat istirahat keduanya, dan baginya kenyamanan sang anak adalah prioritas utama. Kebetulan ini aku mau ambil mobil Cici Thalia kan, terus udah kayak gitu emang di PPF dulu. Kan sebenarnya istilahnya ini kan setiap hari dipakai, jadi ya perlu dirawat sama disayang juga lah. Mungkin kenapa sih Ci? Sebagai orang tua kan pasti maunya kasih yang terbaik buat anak-anak gitu loh. Jadi Thalia juga tiap hari itu di mobil, tiap hari pasti kan dia bolak-balik gitu. Kadang pulang sekolah tuh seminggu 2 kali, pasti pulangnya jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10 malam ya. Sedangkan dia 6:30 pagi dia udah jalan gitu. Jadi ya kayak aku dulu kecil gitu, kayak banyak mobile di mobil, jadi maunya dia pakai mobil yang nyaman. Jadi ketika dia tidur pun kalau istirahat siang gitu dianya nyaman. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan. Hari ini pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini